Hai, selamat datang di channel Layar 21. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Eternals yang rilis pada tahun 2021, di mana dalam film ini bumi tempat kita tinggal ternyata adalah sebuah telur raksasa yang siap untuk menetas. Penasaran dengan alur ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas guys. Di awal penciptaan alam semesta, muncullah makhluk raksasa yang disebut Kalistial. Salah satu Kalistial yang bernama Arisam, sang penguasa langit, menciptakan matahari pertama untuk menerangi alam semesta. Kehidupan alam semesta pun dimulai, semuanya berjalan dengan seimbang. Sampai suatu saat muncul makhluk predator ganas yang memakan makhluk hidup lainnya. Makhluk-makhluk itu dikenal sebagai Deviants. Alam semesta pun berada dalam kekacauan. Untuk memulihkan keseimbangan alam semesta, Arisam mengirimkan Eternal, yaitu makhluk abadi dari planet Olympia. Mereka bertugas untuk melenyapkan para Deviants. Eternal selalu setia kepada perintah Arisam, sehingga salah satu misi Eternal yang dipimpin oleh Eternals yang bernama Ajak merubah segalanya. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, di lautan Mesopotamia, seorang ayah dan anak sedang memancing ikan di pinggiran laut. Tiba-tiba dari dalam laut muncul makhluk mengerikan yang memangsa sang ayah. Makhluk itu adalah Deviant. Deviant tadi bergerak mendekati si anak, namun tiba-tiba muncul serangan laser dari atas. Laser itu berasal dari mata seorang Eternal yang bernama Ikaris. Ikaris langsung mengejar Deviant yang bisa terbang. Dari belakang si anak muncul satu lagi Deviant. Beruntung anggota Eternal yang bernama Makari yang mempunyai kekuatan bergerak dengan cepat langsung menyelamatkan anak itu. Deviant yang lain masih berusaha mencari mangsa. Kingo Eternal mengalahkan Deviant itu. Kingo berkomunikasi dengan Makari menggunakan bahasa isyarat karena Makari tidak bisa berbicara. Eternal lain yang bernama Gilgamesh mempunyai tangan yang begitu kuat dan menghantam Deviant. Dia dibantu Tena yang menyerang Deviant dengan pedang dan perisai yang dia miliki. Kerjasama mereka membuahkan hasil yang bagus. Sekali lagi Deviant berhasil dikalahkan. Sementara di udara, Ikaris masih berusaha mengalahkan Deviant. Dia pun menembaki Deviant itu dan meninju makhluk itu hingga mati. Semua penduduk desa kemudian melihat benda aneh yang melayang di atas mereka. Ternyata itu adalah Domo, pesawat sekaligus tempat tinggal para Eternals. Anggota Eternals yang tersisa pun keluar dari dalam Domo. Ada Sprite yang mempunyai kekuatan membuat ilusi, disusul Patos yang sangat cerdas dan bisa menciptakan alat berteknologi canggih, lalu Druid yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Sedangkan Ajak adalah pimpinan mereka yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Dan yang terakhir adalah Sersi yang bisa merubah molekul benda. Dia memberikan sebuah pisau kepada seorang anak. Pada tahun 575 sebelum Masehi di Babilonia, para Deviants menyerang kota. Di sini Eternals bahu-membahu untuk menyelamatkan penduduk. Makari bergerak dengan cepat menghantam Deviant, sementara Ikaris mengeluarkan laser dari matanya. Begitu juga dengan Kingo menembakkan laser dengan tangannya. Dengan bantuan anggota Eternals lainnya, Deviant itu pun berhasil dikalahkan. Setelah keadaan kembali damai, Ajak mengeluarkan sebuah pola yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Arisam Kalistial, sang penguasa langit. Ajak melaporkan kalau mereka sudah berhasil memusnahkan Deviant yang terakhir. Arisam pun memuji kinerja Ajak dan yang lainnya. Ajak berkata kalau dia mulai tertarik dengan planet bumi, namun Arisam memberitahukan kalau Ajak harus fokus dengan tujuan sebenarnya misi ini. Komunikasi itu pun terputus. Ajak kembali sadar. Ajak lalu masuk ke dalam Domo. Dia menemui Patos yang sedang sibuk mengerjakan proyek barunya. Di sana ada Druid dan Sprite. Lalu Sersi datang untuk bergabung. Ajak lalu berkata, umat manusia mungkin berkembang lebih lambat dari yang Eternal inginkan, tapi tidak ada yang tahu keajaiban apa yang akan mereka lihat saat peradaban manusia sudah mulai maju nantinya. Di malam harinya, Eternals berkumpul dengan penduduk desa. Sprite menggunakan kekuatannya mendongeng dengan memainkan visualisasi yang menakjubkan. Dari atas, Ajak dan Ikaris melihat Sersi yang tersenyum bahagia menari-nari bersama penduduk. Ikaris memberitahukan Ajak kalau dia memiliki perasaan pada Sersi. Namun Ikaris tidak ingin hal ini membuat misi mereka terganggu. Tidak disangka Ajak malah mempersilahkan Ikaris mengutarakan perasaannya pada Sersi. Sehingga akhirnya Sersi dan Ikaris pun menikah pada tahun 400 sebelum Masehi di kerajaan Gupta, India. Pada tahun 1521 setelah Masehi di kerajaan Aztec terjadi perang yang sangat hebat antara sekelompok manusia. Kebakaran terjadi di mana-mana menghabiskan semua bangunan. Semua orang saling menyerang satu sama lain di dalam hutan. Ajak melarang para Eternals ikut campur masalah antara umat manusia ini. Druid yang tidak tahan melihat orang-orang saling membunuh mencoba menggunakan kekuatannya. Namun Ajak bersikeras melarangnya. Ajak berkata kalau mereka tidak boleh ikut campur urusan manusia. Tena kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya berubah menjadi putih semua. Dia mulai mengeluarkan pedang dan menyerang teman-temannya itu. Makari berusaha untuk menolong, namun dia ditusuk oleh Tena. Ajak berusaha menolong, namun tangannya juga ditusuk. Ajak berusaha mengembalikan kesadaran Tena. Mata Tena pun berubah menjadi normal.
Dia mendengar apa yang dikatakan Ajak, namun tiba-tiba dia kehilangan kontrol lagi. Tena kembali menyerang Ajak. Kill Games kemudian datang dan berhasil membuat Tena tidak sadarkan diri. Tena mengalami Mad Weary, yaitu suatu penyakit yang menjangkit Eternals ketika mereka lemah dan marah. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Tena adalah menghapus semua ingatan Tena. Ajak menyarankan agar ingatan Tena dihapus saja, supaya dia tidak membahayakan yang lainnya. Tapi Tena menolak. Dia tidak ingin memorinya selama ini hilang begitu saja. Dia pasti akan menjadi orang lain setelah ingatannya dihapus nanti. Ajak pun meyakinkan kalau Tena akan tetap menjadi bagian keluarga ini meskipun ingatannya dihapus. Truk pun menyela. Druid mulai meragukan tujuan misi mereka. Mereka membiarkan manusia saling menghancurkan ketika mereka semua bisa membantu. Druid merasa marah ketika dia tidak bisa menolong manusia secara sepihak. Druid menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang yang ada di sana. Para manusia yang berperang itu mulai menghentikan aktivitas mereka. Mereka menjatuhkan senjata. Ikaris mencoba menghentikan Druid, namun Ajak melarangnya. Druid pun kemudian pergi meninggalkan mereka bersama prajurit-prajurit yang tadi berperang. Di sini Guild Games tidak setuju ingatan Tena dihapus. Guild Games menawarkan akan menjaga Tena walaupun resikonya dia bisa saja terbunuh saat Tena kambuh lagi. Mendengar itu, Ajak pun mengizinkan Guild Games untuk membawa Tena pergi. Ikaris menyarankan untuk bertanya pada Arisam, namun Ajak menolaknya. Ajak membiarkan anggota Eternals untuk pergi keluar sana dan menjalani hidup untuk diri sendiri, tidak sebagai anggota Eternals lagi, dan juga tidak dengan tujuan yang diberikan oleh Arisam, namun tujuan mereka sendiri. Di sini Ajak ingin mereka melihat seisi dunia dan mengenal para manusia di dalamnya. Di masa kini, Cersei terlihat berjalan terburu-buru karena dia sudah terlambat masuk dalam kelas. Dia sekarang menjadi dosen sejarah yang tinggal di London. Karena terlambat masuk kelas, teman Cersei yang sama-sama seorang dosen, Ken, mengisi kelas sambil menunggu Cersei datang. Ken sepertinya memiliki perasaan khusus kepada Cersei. Saat Cersei sedang mengajar, tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat. Cersei menyuruh murid-muridnya untuk berlindung di bawah kursi. Cersei lalu melihat salah satu muridnya hampir tertimpa pajangan. Cersei langsung memegang benda itu dan seketika benda itu berubah menjadi debu. Malam harinya Cersei dan Sprit dalam perjalanan pulang setelah merayakan ulang tahunnya Ken. Mereka tinggal bersama di London. Ternyata Ken menyukai Cersei. Dia mencoba mengungkapkan perasaannya, namun tiba-tiba mereka diserang Devian. Cersei pun maju dan menyentuh jalan-jalan itu berubah menjadi lumpur. Cersei menyentuhnya sekali lagi. Lalu lumpur itu pun berubah menjadi tanah padat dan membuat Devian itu terjebak. Sprit kemudian menciptakan tiruan dirinya sendiri dan Cersei membuat Devian itu kebingungan. Namun tak lama kemudian Devian itu berhasil menemukan Sprit yang asli. Dia terjatuh. Di saat Sprit terpojok, tiba-tiba tubuh Devian terlempar ke sebuah toko. Saat itu muncul kilatan laser yang menyerang Devian itu. Terlihat Ikaris yang tiba di tempat itu. Devian masih berusaha menyerang Ikaris dan dibalas Ikaris dengan tembakan laser. Devian itu pun terluka, namun dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Mirip seperti kemampuan yang dimiliki oleh Ajak. Mereka pun pergi menemui Ajak yang tinggal di kota selatan. Setelah sampai di rumah Ajak, Cersei memanggil Ajak, namun tidak ada jawaban. Cersei menuju belakang rumah di mana pintunya sudah terbuka. Cersei langsung panik begitu melihat tubuh Ajak tergeletak di tanah. Sprit dan Ikaris pun mengikutinya. Ajak ternyata sudah tak bernyawa. Terlihat luka yang disebabkan oleh serangan Devian di dalam rumah. Sprit terlihat bersedih, mengingat kenangan terakhir bersama dengan Ajak. Sprit berkata kalau ini adalah kematian pertama Eternal sejak 7.000 tahun. Pasti Devian yang muncul di London yang telah membunuh Ajak dan menyerap kekuatannya. Ketika di luar saat Cersei memandangi tubuh Ajak, tiba-tiba lampu mati. Keadaan menjadi gelap. Tiba-tiba muncul cahaya yang berasal dari bola emas yang keluar dari tubuh Ajak. Bola itu masuk ke dalam tubuh Cersei. Tiba-tiba alam bawah sadar Cersei menghadap Arisam. Arisam memberitahukan Cersei kalau waktunya sudah tiba. Cersei pun kembali sadar. Cersei memberitahukan Sprit dan Ikaris kalau bola Ajak masuk ke dalam tubuhnya. Itu artinya Ajak memilih Cersei untuk menggantinya menjadi pemimpin Eternals di bumi. Cersei, Ikaris, dan Sprit kemudian pergi menuju Mumbai, India untuk menemui Kingo. Setelah Kingo selesai syuting film, Sprit meminta untuk berbicara empat mata. Cersei lalu memberitahukan kalau Ajak dibunuh oleh Devian. Hal itu sontak saja membuat Kingo terdiam. Ikaris mengajak Kingo untuk bergabung melawan Devian. Akhirnya mereka pun pergi menemui Guild Games menggunakan pesawat pribadi milik Kingo. Guild Games dan Tena tinggal di Australia. Mereka membangun rumah di gurun jauh dari keramaian. Sesampainya di sana terlihat mayat seekor Devian yang tergeletak. Namun itu bukan Devian yang mereka temui di London. Mereka pun mengetuk pintu rumah Guild Games. Guild Games selalu keluar menemui mereka. Mereka pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi. Guild Games terlihat shock setelah mengetahui kalau Ajak tewas dibunuh oleh Devian. Mereka lalu menghampiri Tena yang sedang menggambar di bawah sebatang pohon. Sprit berpendapat pasti ada kesalahan saat Arisam mengambil ingatan Tena. Ini adalah alasan kenapa Tena mengidap penyakit Mad Weary.
Tena bisa teringat kenangan misi sebelumnya tentang penderitaan semua orang setiap Celestial baru dilahirkan. Mereka pun pergi menuju sungai Amazon, di mana druid tinggal bersama para pengikutnya. Mereka memberitahukan druid mengenai apa yang terjadi, namun tanggapan tidak begitu mengenakan. Druid malah bertengkar dengan Kingo dan Ikaris. Druid marah ketika dia tahu kalau dia diciptakan untuk misi bunuh diri selama 7.000 tahun ini. Druid menolak untuk membantu mereka. Para anggota Eternals itu pun bermalam di sana, berharap druid akan berubah pikiran. Gilgamesh dan Tena sedang mengobrol di hutan, sementara Spirit dan Kingo mengobrol di pemukiman warga. Tiba-tiba Devian bersayap datang membawa Ikaris terbang di daratan. Muncul dua Devian lagi. Kingo menolong Sersin dan mulai menembaki Devian itu. Devian itu naik ke atas atap rumah warga. Kingo berusaha menembakinya, namun dia juga harus melawan Devian yang ada di dekatnya. Sersi pun diserang oleh Devian. Di atas, Ikaris berhasil melumpuhkan Devian yang membawanya terbang. Namun dari belakang, Ikaris diserang Devian yang dia temui di London. Untung saja Gilgamesh dan Tena datang menolong. Gilgamesh menyerang Devian hingga terlempar jauh. Namun ternyata Devian ini mampu mengimbangi kekuatan Gilgamesh. Di saat mendesak seperti ini, penyakit Wet Wirid Tena kambuh. Dia pun menyerang Ikaris. Gilgamesh berusaha menolong Ikaris dari serangan Tena. Di tempat lain, para warga yang pikirannya dikendalikan oleh druid menembaki Devian. Druid lalu muncul dan menembaki bagian kepala Devian. Sersin lalu mengubah sebuah pohon besar menjadi besi yang digunakan untuk menyerang Devian. Sersi lalu menyuruh druid untuk membebaskan para warga dari pengaruh kekuatannya. Awalnya druid menolak. Dia tetap menggunakan warga untuk menembaki Devian. Namun akhirnya dia sadar dan melepaskan warga, menyuruh mereka berlindung menuju sungai. Tiba-tiba Devian di hadapannya kembali bebas. Dua Devian terlihat menuju camp warga. Ikaris pun pergi untuk mengejar Devian itu. Sementara Gilgamesh melawan satu Devian. Ikaris mengejar Devian yang sedang terbang, menembaki Devian itu dan kemudian melemparkannya. Ikaris membuka mulut Devian lalu menembaknya hingga mati. Seekor Devian berusaha menyerang Kingo dan Spirit. Untung saja Ikaris menolong mereka. Devian itu menyerang Ikaris secara membabi buta. Ikaris berusaha menembaki tapi meleset. Sersi mengambil sebatang kayu dan merubahnya menjadi pedang, lalu menusuk Devian itu. Sersi pun terlempar masuk ke dalam sebuah kolam, lalu diikuti oleh Devian. Sersin mengumpulkan energinya dan memegang Devian itu dan merubahnya menjadi pohon. Ini pertama kalinya Sersin merubah makhluk hidup menjadi benda mati. Semua yang melihatnya pun tercengang. Di tempat lain, Gilgamesh masih bertarung